Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan dan proteksionisme. Dosen pengampu, Dr. Husnul Rofiah, SE, MM, CIKAR. Sebelumnya perkenalkan nama kami, Linda Novitasari dengan NIM 2361078, Putri Amleya Agustin dengan NIM 2361083. Leli Nur Cabibah dengan NIM 2361089. Arina Masudah dengan NIM 2361097. Materi presentasi. Pertama, proses perumusan perdagangan internasional. Kedua, proteksionisme dalam perdagangan global dan dampaknya. Ketiga, alternatif kebijakan perdagangan yang berkelanjutan. Materi yang pertama, proses perumusan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah tulang punggung ekonomi global, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antar negara. Pemerintah memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan perdagangan untuk mencapai tujuan nasional seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas. Proses perumusan perdagangan internasional. Yang pertama, identifikasi tujuan, menetapkan sasaran yang jelas, misalnya meningkatkan ekspor, mengurangi impor, atau menarik investasi asing. Kedua, analisis situasi, memahami kondisi ekonomi domestik dan global, termasuk tren perdagangan, kekuatan dan kelemahan ekonomi, dan kebijakan negara mitra. Ketiga, pilihan kebijakan, memilih instrumen kebijakan yang tepat, seperti tarif, kuota, subsidi, atau perjanjian perdagangan bebas. Keempat, implementasi, menerapkan kebijakan melalui peraturan, program pemerintah, dan negosiasi internasional. Dan yang terakhir, kelima, evaluasi dan monitoring, mengukur efektivitas kebijakan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan, yang pertama ada kondisi ekonomi domestik, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran. Kedua, kondisi ekonomi internasional, pertumbuhan ekonomi global, tren perdagangan internasional, dan kebijakan perdagangan negara-negara mitra. Ketiga, kepentingan politik, tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan seperti industri, buruh, dan konsumen. Terakhir, pertimbangan etika dan sosial seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Materi selanjutnya, proteksionisme dalam perdagangan global dan dampaknya. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara dengan tujuan melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri. Proteksionisme bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Metode proteksionisme yang pertama, tarif bea masuk, pajak yang dikenakan pada barang impor. Kedua, pembatasan kuota, batasan jumlah barang impor yang diperbolehkan. Ketiga, subsidi, bantuan keuangan yang diberikan kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, peraturan non-tarif, aturan dan prosedur yang menghambat perdagangan, seperti persyaratan teknis, standar keamanan, dan prosedur perizinan. Dampak proteksionisme. Dampak positif. Meningkatkan lapangan kerja dalam negeri, melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil, dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Dampak negatif, meningkatkan harga barang dan jasa bagi konsumen, mengurangi pilihan konsumen, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memicu perang dagang. Materi yang terakhir, alternatif kebijakan perdagangan yang berkelanjutan. Pertama, kebijakan perdagangan bebas. Pengertian. Perdagangan bebas adalah kebijakan yang menghapuskan hambatan perdagangan antar negara, seperti tarif bea masuk, pembatasan kuota, dan peraturan non-tarif. Keuntungan, meningkatkan efisiensi ekonomi global, meningkatkan kesejahteraan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tantangan, persaingan yang tidak adil, hilangnya lapangan kerja, dan masalah lingkungan. Yang kedua, kebijakan perdagangan berkelanjutan. Pengertian. Kebijakan perdagangan berkelanjutan adalah kebijakan yang menggabungkan prinsip-prinsip perdagangan bebas dengan pertimbangan sosial, lingkungan, dan etika. Tujuan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
melindungi lingkungan, dan mempromosikan kesetaraan gender. Contoh kebijakan: perjanjian perdagangan bebas yang menyertakan klausul-klausul tentang perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan standar kerja. Kesimpulan pada presentasi adalah, perumusan kebijakan perdagangan internasional merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan berbagai faktor dan pertimbangan. Proteksionisme memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Kebijakan perdagangan berkelanjutan merupakan alternatif yang lebih baik daripada proteksionisme karena dapat menggabungkan prinsip-prinsip perdagangan bebas dengan pertimbangan sosial, lingkungan, dan etika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.